Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Pemirsa Khazanah, di padang mahsyar Allah menggelar pengadilan akbar, dilakukan secara kolosal dari umat pertama, umat Nabi Adam alaihissalam, hingga umat manusia terakhir, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu kita akan mendapati kejutan-kejutan yang luar biasa. Sesuatu yang tak pernah terpikirkan dalam benak kita saat itu terjadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan pada kita, saat itu ada orang yang di dunia dikenal ahli membaca Al-Quran, alim dan berilmu, justru menjadi orang pertama yang diseret ke neraka. Ada seorang pejuang tangguh yang mati dalam jihad fisabilillah, ternyata menjadi orang pertama yang diseret ke dalam neraka. Ada orang yang dikenal masyarakat umum sebagai manusia yang sangat dermawan dan banyak berinfak, ternyata menjadi orang pertama yang diseret ke dalam neraka. Begitu pula sebaliknya, akan kita temukan seorang mukmin yang dikenal banyak berbuat maksiat dan banyak dosa, ternyata nasibnya sungguh tak diduga. Ia diizinkan Allah memasuki surga tanpa melalui neraka. Apa rahasianya? Semua itu ternyata kembali pada motif manusia melakukan amalannya. Tergantung pada apa yang diniatkan saat melakukan amal kebaikan. Kita tidak tahu orang-orang yang tampak baik di mata manusia, tampak soleh di mata manusia, tampak alim di mata manusia, ternyata motif perbuatannya yang tersimpan dalam hatinya hanya agar dikenal dan disebut-sebut sebagai orang baik, atau agar dikenal sebagai orang saleh atau orang alim, atau bahkan agar disebut sebagai pahlawan. Pada pengadilan akbar di akhirat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka tabir hati. Apa yang tersimpan dalam hati saat melakukan amalnya benar-benar diperlihatkan. Hingga orang-orang yang mengenalnya pun terkejut, ternyata semua kebaikan, kedermawanan dan kepahlawanan yang ditampakkan hanyalah karena motif dunia, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk menyeret orang-orang itu ke dalam neraka. Demikian pula sebaliknya, seorang muslim yang tampak banyak dosa, banyak kesalahan, jangankan orang lain, bahkan pelakunya sendiri tidak punya harapan saat diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat pengadilan berlangsung, orang ini diperlihatkan seluruh dosa-dosa dan keburukannya yang sangat banyak. Orang itu pun tak bisa mengelak karena seluruh saksi mengatakan demikian. Maka terjadilah kejutan besar yang tak disangka-sangka oleh siapapun. Semua orang mengira dia bakal menjadi penghuni neraka. Bahkan orang yang bersangkutan pun telah mengerti seperti apa nasib yang akan dijalani. Akan tetapi ternyata justru seluruh dosa dan keburukan itu diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia mendapatkan kenikmatan surga yang tiada tara. Mengapa hal itu bisa terjadi? Apa rahasianya? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan membebaskan seorang dari umatku di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Lalu dibukakan kepadanya 99 catatan amal, setiap catatan sejauh mata memandang. Allah berfirman, apakah ada yang engkau ingkari dari semua hal ini? Apakah pencatatanku, malaikat, itu telah menzalimimu? Orang itu berkata, tidak wahai Tuhanku. Allah berfirman, apakah engkau mempunyai uzur, alasan, atau mempunyai kebaikan? Orang itu pun tercengang dan berkata, tidak wahai Rabb. Allah berfirman, bahkan engkau di sisi kami mempunyai satu kebaikan. Tidak ada kezaliman terhadapmu pada hari ini. Lalu dikeluarkanlah padanya sebuah kartu bitaqah yang tertulis, Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Allah berfirman, perlihatkan kepadanya. Orang itu berkata, wahai Rabb, apalah artinya kartu ini dengan seluruh catatan amal kejelekan ini? Dikatakan, sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi. Nabi SAW bersabda, lalu diletakkanlah catatan-catatan amal kejelekan itu di satu daun timbangan. Ternyata catatan-catatan itu ringan, dan kartu itulah yang jauh lebih berat. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat daripada nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Subhanallah, orang ini datang menghadap Allah dengan penuh dosa, 99 catatan amal, 1 catatan sejauh mata memandang, dan isinya catatan maksiat. Namun karena tauhidnya yang terjaga dengan baik, itu bisa mengalahkan semuanya. Ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan tauhid, karena tauhid yang murni bisa melebur semua dosa, sekalipun dosa itu tak terhitung oleh kita. Hadis yang luar biasa inilah yang dikenal dengan hadis bitaqah atau hadis kartu. Benar-benar ajaib kartu yang bertuliskan 2 kalimat syahadat itu. Sungguh berat timbangan kartu itu, bahkan jika ditimbang dengan amal buruk yang sangat banyak dan tak terhitung. Dulu, hadis bitaqah atau hadis kartu ini pernah membuat orang yang mendengarnya terkesima betapa maha mulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ulama besar bernama Abul Hasan Ali bin Umar Al-Harrani pernah menjadi saksi kedahsyatan hadis ini. Ia menuturkan, "Saya pernah melihat seseorang dalam suatu majelis kajian. Orang ini teriak ketika mendengarkan hadis ini lalu mati. Saya turut hadir dalam pengurusan jenazahnya dan mensolati jenazahnya. Pengaruh iman yang tertanam dalam hatinya menyebabkan dirinya syok ketika mendengar hadis yang luar biasa maknanya. Namun perlu diperhatikan, hadis ini tidak berarti setiap orang yang melafalkan kalimat tauhid lantas akan bernasib sama dengan orang yang disebut Nabi dalam hadis bitaqah atau hadis kartu. Orang yang mendapatkan kemuliaan yang sedemikian besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis kartu ini memang bukan muslim sembarangan. Orang ini benar-benar memiliki akidah tauhid yang tulus, kuat, dan kokoh. Inilah yang bisa menggugurkan dosa-dosanya. Pemirsa khazanah, Abu Dzar menuturkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Aku didatangi Jibril alaihissalam, lalu menyampaikan kabar gembira kepadaku, bahwa barang siapa dari umatmu yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka akan masuk surga." Abu Dzar lalu bertanya, "Meskipun dia pernah berzina dan mencuri?" Nabi menjawab, "Meskipun dia pernah berzina dan mencuri." Hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW sebenarnya juga diliputi kekhawatiran saat menyampaikan kabar tentang keutamaan syahadat ini. Khawatir orang-orang mukmin mengandalkan syahadat dan mengabaikan amal. Itu sebabnya Nabi SAW pernah menyampaikan pesan pada sahabatnya. Anas bin Malik juga menuturkan bahwa suatu ketika Nabi SAW mengendarai unta bersama Mu'az bin Jabal yang membonceng di belakangnya. Nabi lalu berkata, "Hai Mu'az bin Jabal." Mu'az menyahut, "Siap menerima perintah wahai Rasulullah, semoga engkau selalu bahagia." Beliau berkata lagi, "Hai Mu'az bin Jabal." Mu'az menyahut, "Siap menerima perintah wahai Rasulullah, semoga engkau selalu bahagia." 3 kali. Selanjutnya beliau bersabda, "Tidak seorang pun bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah secara tulus dari dalam hati, maka Allah akan mengharamkannya dari api neraka." Mu'az lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, tidakkah sebaiknya aku memberitahukannya kepada orang-orang agar mereka bahagia?" Rasulullah bersabda, "Jangan, nanti mereka akan mengandalkannya saja." Lalu diam berpangku tangan. Namun sebelum meninggal, Mu'az memberitahukannya karena takut berdosa akibat menyembunyikan ilmu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap orang dari umat Nabi Muhammad yang meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka akan masuk surga meskipun pernah berzina dan pernah mencuri. Sedangkan hadis Mu'az bin Jabal menyatakan bahwa barang siapa bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka akan diharamkan oleh Allah dari api neraka. Dan jika neraka haram baginya, maka surga dijamin untuknya. Jika demikian halnya, bukankah hal ini bertentangan dengan hadis riwayat Muslim bahwa tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat unsur kesombongan seberat zarah saja? Hadis ini memang tampak bertentangan dengan hadis-hadis sebelumnya karena menyatakan keharaman surga bagi orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun hanya seberat zarah.
Sedangkan hadis-hadis sebelumnya menyatakan akan masuk surga orang yang pernah berzina dan mencuri selama ia bersyahadat. Padahal, zina dan mencuri lebih besar dosanya bagi Allah daripada kesombongan. Jika orang yang pernah berzina dan mencuri akan masuk surga hanya karena bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, bukankah orang yang dalam hatinya terdapat sedikit kesombongan itu lebih patut memasuki surga? Lalu bagaimanakah cara memadukan dua hadis yang tampak bertentangan ini? Mayoritas ulama memadukan dua hadis ini dengan mengatakan bahwa hadis yang menyatakan bahwa barang siapa mengucapkan La ilaha illallah akan masuk surga meski pernah berzina dan pernah mencuri itu, artinya menegaskan akan nasib akhir orang tersebut, yaitu pasti masuk surga. Artinya, jika ia memiliki dosa dan kejahatan, maka ia dimasukkan Allah ke neraka dulu sebagai balasan kejahatan yang pernah dilakukan, lalu dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan surga untuk selama-lamanya. Para ulama Ahlus Sunnah sepakat menyatakan bahwa setiap orang yang mengesahkan Allah berhak masuk surga dan kekal di dalamnya berdasarkan hadis, barang siapa mengucapkan La ilaha illallah akan masuk surga. Dan bahwasanya barang siapa meninggal dalam wadah tauhid dan mengucapkan dua kalimat syahadat dengan tulus dari dalam hati akan masuk surga. Jika orang yang bersyahadat dengan tulus itu hingga akhir hayatnya tidak memiliki dosa atau kejahatan, maka ia langsung masuk surga tanpa masuk neraka dahulu. Sebaliknya, jika orang itu mencampur keburukan dan kebaikan, maka nasibnya ditentukan oleh masyiah atau kehendak Allah. Bisa jadi diampuni dan bisa jadi disiksa. Yang harus dipahami dalam hadis Nabi ini adalah bukan berarti memberikan kesempatan untuk berbuat maksiat, meskipun pada akhirnya akan masuk surga. Tetapi bagaimana jika harus mampir di neraka dulu? Bagaimana kalau harus dibakar dulu selama 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, atau 100 tahun? Di dunia ini, meletakkan tangan di atas kompor yang sedang menyala selama 10 menit pun kita tidak tahan. Bagaimana dengan api neraka yang derajat panasnya berlipat-lipat? Maka dengan demikian hendaknya kita yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat berusaha agar langsung masuk surga dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Khazanah, orang-orang yang telah bersyahadat tapi masuk neraka, mereka tidak kekal selamanya di neraka. Tapi jika sudah habis masa hukumannya, mereka akan diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimasukkan ke surga. Hal ini terjadi bisa jadi karena mendapatkan syafaat Nabi SAW atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau syafaat teman, atau syafaat Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Nabi SAW bersabda, akan keluar dari neraka suatu kaum setelah mereka dibakar dalam neraka. Kemudian mereka akan masuk ke dalam surga. Penduduk surga menamakan mereka dengan Jahannamiyun. Hadis riwayat Bukhari. Dalam kesempatan lain Rasulullah SAW bersabda, sungguh satu kaum dari umatku akan keluar dari neraka karena syafaatku. Mereka disebut Jahannamiyun, para mantan penghuni neraka Jahannam. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selain mendapat julukan Jahannamiyun atau mantan penghuni Jahannam, mereka juga dikenal sebagai Utaqaur Rahman atau Utaqaul Jabbar, orang-orang yang dibebaskan Sang Maha Pengasih. Nabi SAW bersabda, akan keluar dari neraka orang yang di dalam hatinya masih ada sebesar zarrah dari iman. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam kesempatan lain, Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidak ada seorang pun di antara kamu yang lebih bersemangat di dalam menyerukan permohonannya kepada Allah untuk mencari cahaya kebenaran dibandingkan dengan kaum mukminin ketika memohonkan permohonannya kepada Allah pada hari kiamat untuk menolong saudara-saudaranya sesama kaum mukminin yang berada di dalam neraka. Mereka berkata, wahai Rob kami, mereka dahulu berpuasa, sholat, dan berhaji bersama-sama kami. Maka dikatakan oleh Allah kepada mereka, keluarkanlah oleh kalian dari neraka
orang-orang yang kalian tahu. Maka bentuk-bentuk fisik mereka pun diharamkan bagi neraka untuk membakarnya. Kemudian orang-orang mukmin ini mengeluarkan sejumlah banyak orang yang dibakar oleh neraka sampai pada pertengahan betis dan lututnya. Kemudian orang-orang mukmin ini berkata, "Wahai Rob kami, tidak ada lagi di neraka seorang pun yang Engkau perintahkan untuk mengeluarkannya." Allah berfirman, "Kembalilah. Siapa saja yang kalian dapati di dalam hatinya terdapat kebaikan seberat 1 dinar, maka keluarkanlah dari neraka." Maka mereka pun mengeluarkan sejumlah banyak orang dari neraka. Kemudian mereka berkata lagi, "Wahai Rob kami, tidak ada lagi seorang pun yang kami sisakan dari orang yang Engkau perintahkan untuk kami mengeluarkannya." Allah berfirman, "Kembalilah. Siapa saja yang kalian dapati di dalam hatinya terdapat kebaikan seberat 1/2 dinar, maka keluarkanlah dari neraka." Mereka pun mengeluarkan sejumlah banyak orang. Selanjutnya mereka berkata lagi, "Wahai Rob kami, tidak ada seorang pun yang Engkau perintahkan, kami sisakan tertinggal di neraka." Allah berfirman, "Kembalilah. Siapa saja yang kalian dapati di dalam hatinya terdapat kebaikan seberat biji zarah, maka keluarkanlah dari neraka." Maka mereka pun mengeluarkan sejumlah banyak orang. Kemudian mereka berkata, "Wahai Rob kami, tidak lagi kami menyisakan di dalamnya seorang pun yang mempunyai kebaikan." Pada waktu itu Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, "Apabila kalian tidak mempercayai hadis ini, maka jika kalian suka, bacalah firman Allah yang artinya, sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarrah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya." Al-Quran Surah An-Nisa ayat 40. Demikian seterusnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mungkin kita membayangkan orang-orang yang telah dikeluarkan Allah dari hukuman di neraka ini seperti residivis atau kriminal yang telah menyelesaikan hukuman, sehingga sebutan residivis selalu melekat pada mereka. Tapi di akhirat tidak demikian. Sekalipun mereka disebut sebagai mantan penghuni neraka jahanam, tapi sebutan itu langsung hilang. Kelompok ini sebelumnya memang disiksa di neraka, sehingga wajah dan tubuh mereka hitam bagaikan arang. Sebelum masuk surga, mereka dibersihkan terlebih dahulu. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Mereka dinamakan di surga Al-Jahannamiyun karena hitamnya wajah mereka. Kemudian mereka berdoa, 'Wahai Tuhan kami, hilangkanlah bekas ini.' Maka mereka diperintahkan agar mandi di sungai surga dan bekas tersebut hilang." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dalam riwayat yang lain, mereka juga mendapatkan kucuran air kehidupan dari penduduk surga. Rasulullah SAW bersabda, "Adapun ahli neraka yang menjadi penghuni kekalnya, maka mereka tidak mati di dalamnya dan tidak hidup. Akan tetapi orang-orang yang ditimpa oleh siksa neraka karena dosa-dosanya, atau Rasul bersabda, karena kesalahan-kesalahannya, maka Allah akan mematikan mereka dengan suatu kematian. Sehingga apabila mereka telah menjadi arang, Nabi diizinkan untuk memberikan syafaat kepada mereka. Lalu mereka didatangkan berkelompok-kelompok secara terpisah-pisah, lalu dimasukkan ke sungai-sungai di surga. Selanjutnya dikatakan oleh Allah, 'Wahai penghuni surga, kucurkanlah air kehidupan kepada mereka.' Maka tumbuhlah mereka laksana tumbuhnya benih-benih tetumbuhan di larutan lumpur yang dihempaskan arus air." Seseorang di antara sahabat berkata, seakan-akan Rasulullah SAW berada di padang gembalaan di suatu perkampungan. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Pemirsa Khazanah, salah satu keagungan tauhid adalah sebagai penghapus dosa. Allah Ta'ala berfirman, "Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, syirik, mereka itulah yang mendapat keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk." Al-Quran Surah Al-An'am ayat 82. Ketika ayat ini turun, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim?" Beliau menjawab, "Maksud ayat ini bukanlah seperti yang kalian katakan. Akan tetapi yang dimaksud dengan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman adalah syirik. Wahai anakku,
janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Hadis riwayat Bukhari. Lantas keamanan seperti apa yang disebut dalam ayat ini? Tergantung dari jenis kezaliman yang diperbuat oleh manusia. Karena perbuatan zalim itu bermacam-macam. Ada kezaliman yang paling besar, yaitu syirik. Ada kezaliman manusia pada dirinya sendiri, yaitu dengan tidak memberikan hak bagi tubuhnya. Misalnya berpuasa, namun tidak berbuka, atau sholat semalam suntuk tanpa tidur, termasuk juga bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Ada kezaliman manusia kepada manusia lainnya, misalnya membunuh, mengambil harta saudaranya tanpa hak, dan sebagainya. Orang yang terjatuh dalam perbuatan syirik besar, hilanglah baginya keamanan secara mutlak sehingga dia akan kekal diazab di neraka. Pelakunya, jika meninggal dan belum bertaubat, akan kekal di neraka dan tidak akan pernah merasakan indahnya surga. Adapun orang yang terjatuh ke dalam perbuatan zalim kepada diri sendiri atau orang lain, namun selamat dari perbuatan syirik, maka baginya keamanan dalam artian ia tetap diazab jika Allah menghendaki hal itu, sesuai kadar kezaliman yang diperbuat. Akan tetapi dia akan terbebas dari kekalnya azab neraka. Bahkan jika Allah berkehendak, akan diampuni dosa-dosanya. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 116. Nah, pemirsa Khazanah, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Semoga memberikan pencerahan pada kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.